Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Dulu di tempat tugas saya yang lama, ada beberapa stasi yang masyarakatnya sederhana. Salah satu tandanya adalah kamar mandi tidak ada atau tidak tersedia khusus kamar mandi. Rumah-rumah punya tempat mandi, tetapi di situ juga tempat mencuci baju, tempat cuci piring, segala-galanya, dan terbuka. Satu kali saya pergi ke stasi itu dan beberapa suster juga ikut karena ada pelayanan kesehatan. Bermalam di situ. Lalu ketika mau mandi, suster itu bingung, kita mandi di mana, pastor? Saya bilang, saya biasa mandi di sana. Saya tunjuk tempat tuan rumah biasa mandi, juga keluarga itu mandi di situ. Tapi pastor terbuka, ya biar saja terbuka. Saya biasa mandi di situ. Pastor tidak malu? Tidak. Tidak dilihat orang. Saya tidak tahu dilihat orang atau tidak. Karena saya mandi sambil tutup mata. Kalau tutup mata itu gelap, silakan tutup mata Anda. Gelap. Tidak ada yang bisa dilihat. Juga tidak ditahu apa yang ada di sekitar. Dan saudara-saudari, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta. Dan Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 menuliskan dengan penuh dramatis kisah ini. Tetapi yang menarik untuk kita renungkan, ibu bapak saudara-saudari, orang yang buta itu orang yang matanya tertutup, memang gelap segala-galanya. Tidak ada yang kelihatan. Dan orang yang buta itu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kita mendengar bagaimana orang buta itu disembuhkan. Yang menarik saudara-saudari, bahwa banyak orang yang tidak percaya akan mujizat yang terjadi yang dialami oleh orang buta itu. Yang mampu menangkap bahwa itu adalah mujizat adalah orang buta itu sendiri. Karena ia telah melihat terang. Ia percaya bahwa Yesus sungguh putra Allah, karena ia telah melihat terang. Ibu bapak, saudara-saudari, kita semua mengenal terang itu terjadi dalam kisah penciptaan. Allah menciptakan juga terang. Dan kehadiran terang itu adalah tanda kehadiran Allah. Maka ketika orang buta itu mampu melihat terang, ia percaya kepada Yesus. Dan dia yang percaya, dia yang mengalami terang itu dalam bacaan kedua adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari kegelapan. Kalian semua dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dan digambarkan di sana apa artinya terang. Terang berarti hidup di dalam kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
maka tanda bahwa kita adalah orang-orang yang tidak buta, orang-orang yang melihat terang adalah kelihatan dari buah-buah perbuatan kita, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Masa Prapaskah, Minggu Prapaskah yang keempat, disebut sebagai Minggu Letare. Mengapa kita bersuka cita? Karena kita telah dibebaskan oleh Allah dari kegelapan, kita telah menikmati terang. Itulah yang membuat kita harus bersuka cita, bergembira, karena telah dibebaskan oleh Allah dari kegelapan. Mudah-mudahan Minggu Prapaskah keempat ini membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Kristus yang kita imani sungguh-sungguh sumber terang yang sejati. Maka kita akan setia bertahan kepadanya. Bersama dengan orang buta yang disembuhkan, kita juga berseru, benar dia seorang nabi. Dan bagian terakhir dari Injil hari ini, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus.